Pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Lumajang, Jawa Timur memantau Semeru kembali meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pukul 00 hingga pukul 06 waktu di sebagian barat. Status Semeru berada di level 2 atau waspada. Pantauan pos pengamat menyebutkan Semeru tercatat kembali mengeluarkan awan panas guguran dan embusan dengan status gunung pada level 2 atau waspada. Dengan status ini, masyarakat dilarang beraktivitas pada radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor Tenggara dan Selatan. Tim pakar vulkanologi ITB sebelumnya merilis laporan bahwa material aliran lahar yang terjadi karena erupsi Semeru merupakan akumulasi dari letusan sebelumnya yang menutupi kawah gunung. Terkikisnya material abu vulkanik yang berada di tidung gunung membuat beban yang menutup Semeru hilang sehingga membuat gunung mengalami erupsi. Tim menambahkan visual letusan tidak teramati dan warga cenderung tidak merasakan adanya gempa, namun aktivitas kegempaan terekam di seismograf. Dan pemirsa, terkait dengan aktivitas di Gunung Semeru ini, kita akan membahasnya dengan I Gusti Bagus Edi Sucipta, dosen Prodi Teknik Geologi ITB. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mas. Baik Pak Edi, langsung saja saya ingin analisis Anda untuk yang terjadi di Semeru itu seperti apa? Baik, dari data yang saya dapatkan itu secara online gitu ya, di data online sebenarnya yang dibuka oleh teman-teman di PPNBG begitu di aplikasi Magma, kemudian dari beberapa data yang juga di para YouTuber begitu ya. Iya. Memang terlihat dari data-data seismiknya memang lebih banyak ada proses aliran lahar di awal itu mungkin ya. Kemudian dia membesar begitu. Kemudian pada saat membesar mungkin mengikis endapan-endapan material itu sehingga kemudian runtuh endapan-endapan material produk sebelumnya serta kubah lava sehingga itu yang kemudian terbawa kemudian menghasilkan awan panas begitu. Jadi itu Mas. Baik, untuk karakteristik Semerunya sendiri seperti apa sebetulnya yang Anda amati? Jadi kalau dari referensi yang kita baca begitu ya, dua sebenarnya, ada tipe strombolian begitu dengan tipe vulkanian, itu sudah sering dikemukakan oleh teman-teman di PPNBG begitu. Jadi kalau strombolian itu dia akan cenderung menghasilkan rempah-rempah gunung api yang ada di sekitar kawah yang erupsi begitu ya, kecil tapi kemudian dia akan menumpuk. Kemudian juga kadang-kadang menghasilkan kubah lava. Kemudian berikutnya adalah itu adalah proses letusan vulkanian. Jadi ada dorongan gas dari bawah begitu dari magmanya, kemudian terlontar semua produk-produknya itu. Tapi yang saya dapatkan begitu dari data yang ada sampai sejauh ini memang itu sepertinya tidak terlihat pada kejadian Sabtu kemarin itu begitu. Kenapa? Apa faktor yang membuat getaran pun tidak begitu dirasakan oleh masyarakat begitu, tapi abu vulkanik yang keluar dengan materialnya itu yang begitu besar? Ya mungkin ya itu seperti dikatakan sebelumnya dari sebelumnya oleh saya bahwa itu dipicu mungkin ada aliran lahar dingin ya, lahar hujan ya, karena itu kan pada saat itu adalah hujan di puncak begitu. Kemudian itu yang kemudian membuat beberapa material yang tidak stabil itu jatuh, kemudian longsor, dan itu yang membuat awan panas guguran itu. Jadi mohon dibedakan awan panas guguran dengan awan panas letusan. Jadi kalau awan panas letusan itu ada letusan, kemudian ke atas, kemudian dia turun begitu, kemudian dia menjadi awan panas. Sedangkan yang kemarin itu kalau dari yang saya lihat begitu dari data-data yang saya lihat itu adalah awan panas guguran. Gitu. Baik, awan panas guguran dengan material yang kita bisa lihat ya dampaknya begitu. Apakah sangat mungkin ada awan panas guguran atau letusan yang akan menyusul kemudian dengan kondisi tanda-tanda yang sekarang ini? Tentunya itu harus dilihat nanti dengan berbagai peralatan ya. Jadi pengamatan gunung api itu ada dua sebenarnya.
visual, jadi dengan mata kita sendiri begitu visual. Kemudian satu lagi adalah menggunakan data peralatan begitu. Contohnya dengan menggunakan data-data seismik, di mana kalau ada pergerakan magma ke atas begitu ke permukaan bumi, itu yang akan menghasilkan seismik begitu. Atau kemudian melihat deformasi yang ada di atasnya begitu. Karena pada saat magma naik, dia akan bisa menghasilkan deformasi begitu. Jadi kombinasi itu. Nah, pada saat kejadian Sabtu itu, jadi visualnya mungkin tidak bisa terlihat ya, karena memang awan begitu. Tetapi dari data pengamatan seismik yang sempat saya capture begitu dari aplikasi Magma, itu memang tidak terlihat. Memang hanya ada memang pergerakan permukaan ya, seismik permukaan mungkin karena aliran lahar hujan itu kemudian diikuti dengan runtuhnya kubah lava dengan material piroklastik sebelumnya, letusan sebelumnya, sehingga menghasilkan awan panas begitu. Baik. Kebetulan awan panasnya itu volumenya besar begitu dari yang sebelum-sebelumnya gitu Mas. Iya. Dari kondisi sekarang kan aktivitas masih terus terjadi sekalipun skalanya lebih ringan dibandingkan yang terjadi hari Sabtu. Tetapi adakah menurut keilmuan begitu kan ini merupakan satu tanda dalam periode tertentu akan jauh lebih besar dampaknya. Tapi nanti Pak Edi ya, kita akan bahas itu setelah jeda. Kita harus break terlebih dahulu dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di MNC News.